Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Langsung saja ke saham pertama, INDF yang ditutup di harga 6.975, terkoreksi 0,71%, asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya ada akumulasi. INDF, waduh, candle terakhir itu cukup panjang, tapi sayangnya INDF membentuk lower low. Jadi gimana nih untuk INDF? Kalau melihat gambaran INDF ini harusnya ya bertahan. Cuman kita lihat ISG juga. Kalau ISG-nya turun ya gagal. INDF akan bertahan. Kenapa? Karena INDF itu sudah membentuk rounding top mini. Target mininya juga bisa ke 6.400. Jadi saat ini gimana untuk INDF? Kalau saya wait and see, apalagi mendekati libur lebaran, atau kalau mau coba-coba trading pendek, disclaimer, tembus 7.000 atau tembus berapa nih? Nih bukan 7.000 ya, 7.075, tembus EMA 200-nya baru beli. Gagal ya cut loss aja 2% ya. Berarti kalau belinya di 7.075. Nih kita contoh ya, disclaimer, ini nggak harus sama trading plan-nya. Tapi misalnya plan Bapak Ibu buy on breakout saat dia tembus kembali EMA 200-nya ini garis hijau. Berarti 775 terus cut loss 2% aja, nggak usah jauh-jauh. Berarti di 6930 atau 6925. Berarti di bawah 7.000. Udah. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss 2% juga, tapi niatnya trading, berarti itu ada yang salah. Atau Bapak Ibu mungkin kebanyakan harapan. Ya. Kalau niatnya trading ya. Kalau niatnya trading kan mestinya harus pakai stop loss. Atau kalau pakai strategi average down ya harusnya bukan trading tapi lebih ke investasi atau lebih ke bisa juga trading jangka menengah, swing trade yang lebih lama 3-6 bulan. Cuman time frame-nya lebih panjang dan juga ya mereka juga ada titik cut loss-nya ya. Kenapa? Karena mereka misalnya mainnya time frame-nya lebih panjang. Targetnya kan mungkin all time high-nya ya. Tapi harusnya nggak beli sekarang. Biasanya yang trading jangka menengah, swing trader yang 2-3 bulan, 4 bulan itu mereka beli kalau ada sudah titik-titik reversal dari bottom. Biasanya dari bottom. Ya kalau ini kan baru turun nih, belum ada. Mereka tuh butuh konfirmasi beberapa candle dulu, baru mereka buat trading plan. Ya kalau yang seperti ini kan turun, memang disupport, cuman belum konfirmasi, belum ada apa-apa. Walaupun ada buying power, ada ekor dari bawah ke atas yang panjang, tapi belum mengkonfirmasi. Yaitu kalau Bapak Ibu yang seperti ini spekulasi ya tradingnya jangka pendek. Targetnya pendek-pendek juga, nggak usah tinggi-tinggi. Ya ada resisten minor. Kalau ke 7.500 tuh kayaknya berat. Kalau untuk seminggu ke depan 4 hari perdagangan ya targetkan aja 2%, 2,5%, ya risk reward 1:1 gitu ya. Atau lebih baik sabar menunggu. Libur aja dulu 4 hari kan, mau lebaran, mau liburan ya udah liburan aja dulu. Besok, kecuali Bapak Ibu yang ikut grup-grup berbayar ya mereka pasti punya saham-saham pilihan kan. Seperti Borneo Trader itu ya pasti ada aja saham-saham pilihan. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Untuk INDF saat ini belum, tapi akan aman dia di atas 7.075. Kalau bisa ya 4 hari ke depan di atas 7.075. Itu kalau turun kemana kira-kira arahnya nggak dalam lagi. Kalau pandangan saya maksimal berapa? 10%, maksimal 10% ya. 6.400, 6.500 itu juga paling ke situ. Ya jelek-jeleknya ini nih 6.300 ya. Paling jeleknya keterlaluan lah kalau sampai turun lagi dari situ. 6.300. Coba hitung dari atas NDF. Nah pas ya 10%, 6.300 itu aja maksimal. Coba kita lihat dulu dari atas, tarik garis. Nah ini udah patah lagi ya. Ya memang wajar. Kenapa? Karena baru pertama kali retest. Apalagi itu all time high ya. Setelah 9 tahun, hampir 9 tahun dia tembus, gak mungkin langsung rally. Biasanya dijebolin dulu masuk lagi gitu memang ya. Tapi ya ini sudah menurut saya sudah cukup oke lah. Mulai dikumpulin. Kalau Bapak Ibu lebih panjang time frame-nya, ini bagus untuk dikumpul-kumpul. Cuman memang lambat gerak, Bapak Ibu ambil dividen aja. Bagi Bapak Ibu yang misalnya nih 2021 ngambil dividen ya, dividennya berapa persen tuh? Hampir 5%, 4% lebih. 2022 hampir
4-5%, 2023 itu 3%, hampir 4% juga. Terus 2024 itu 4%, hampir 5%. Harga rata-rata mereka tuh dari 2021 yang banyak orang bilang INDF nggak kemana-mana, tapi Bapak Ibu yang punya harga dari 2021 kumpul-kumpul itu dikasih harga-harga bagus. Kenapa? Harga-harga rata-rata di bawah 6.800. Karena naik dikit turun, kumpul lagi, naik dikit turun, kumpul lagi. Ya kita anggap rata-rata lah harga Bapak Ibu tuh di 7.000 lah, anggap di sini ya. Dividennya tadi anggap rata-rata 4% setahun. Kali 4, 16% kan? Anggapin 16%. Terus dapat profit kemarin udah sempat 17%. Jadi hampir 4 tahun Bapak Ibu tuh dapat 30% portfolio bertambah. Bagus nggak itu? 4 tahun ya lumayan lah ya. Bagus lah daripada simpan di bank. Dari reksadana juga bagus. Reksadana paling maksimal berapa tuh? Reksadana saham babak belur. 4 tahun ini reksadana saham babak belur. Coba Bapak Ibu lihat. Rata-rata reksadana saham tuh babak belur. Daripada Bapak Ibu simpan reksadana saham, mending cari saham-saham fundamental bagus. Mana leadingnya ISG, Big Bang, ya itu. Cuman Big Bang juga lagi tertekan ya. Akhirnya tertekan setelah rally 4 tahun. Coba kita lihat BBRI aja. Ya, kita pakai yang BUMN. 2021 dia rally. Bahkan Bapak Ibu lihat, dia naik sempat 60% tuh. Dari 2022. Tambah dividen ya lumayan. Cuman kan ini naik terus. Jadi average Bapak Ibu tuh pasti naik. Beda dengan INDF yang melandai. Dia melandai dan Bapak Ibu dapat. Jadi saat ini kalau untuk INDF bisa nggak dikumpulin lagi? Bisa. Kenapa? Karena dia akan kembali. Kalau ekonomi membaik, dia tuh harusnya kembali lagi ke atas 7.000. Ya tadi maksimal mungkin false breakout. Kalau menurut saya sih enggak lah. Kalau sampai jebol 6.000. Ya, jadi maksimal itu 6.200 atau jarak-jaraknya 6.000. Dia kembali lagi ke area sideways-nya ini. Nanti ada nggak saatnya naik? Pasti. Kenapa? Karena histori pasti terulang. Itu ya. Jadi pasti potensi kembali lagi. Itu. Lanjut. ICBP yang ditutup di harga 10.575 terkoreksi 0,23% asing net buy. Kalau dibuka responnya ICBP di distribusi tipis. ICBP saat ini masih sama gambaran saya, lebih cenderung ke bawah, lebih cenderung pola dead cat bone. Jadi sabar, kalau Bapak Ibu ada kebeli boleh nambah nanti kalau di 9.800 10.000 ICBP ya. Itu aja dulu untuk ICBP. ICBP juga setelah 6 tahun dia tembus masuk lagi. Ya wajar, nggak bisa. Ini coba 2 kali udah coba, tembus gagal. Nah ini percobaan ketiga kita lihat tahun ini mudah-mudahan di mungkin Juni nanti kalau tembus 12.000 sih bagus. Itu aja dulu untuk ICBP. Kalau trading jangka pendek belum, sepertinya belum. MACD-nya juga memang golden cross tapi agak rawan. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya nih diperbesar ya. Weekly-nya juga belum bagus. Inside bar memang. Ya kalau pandangan saya ada potensi dulu uji EMA 200-nya di time frame weekly baru naik lagi. Ya. Jadi seminggu ke depan tuh masih bisa turun. Kalau di time frame daily ada potensi teknika rebound. Kalau mau trading cepet coba. Kalau dia gagal 1,5% buang aja dulu. Berarti di 10.400 buang. Kalau koreksi nanti baru buyback di 10.000. Bisa seperti itu. Kalau mau trading jangka pendek amankan profit. Kalau mau trading jangka pendek ya. Ini ada potensi kalau di time frame daily ada potensi teknik rebound minggu depan. Tapi nggak tinggi nih. Mungkin naik 2% 3% aja seminggu ke depan. Mudah-mudahan bisa ICBP. Lanjut. UNPR yang ditutup di harga 1.295 terkoreksi 0,76% asing net buy. Kalau dibakar sebenarnya UNPR akumulasi. UNPR akumulasi cuman technical seperti ini nih saya ragu-ragu. Ini anggapannya dia bisa dibilang gagal menembus resisten 1.300. Tapi lihat Senin aja lah. Siapa tahu ada buying power dia tembus lagi 1.300 kan lumayan oke tuh. Target reboundnya kalau UNPR nih agak tinggi bisa ya kita targetkan 5% mungkin bisa lah minggu depan ya. Kalau dia benar-benar teknik rebound ya 5% itu sangat mungkin, sangat masuk akal. Kalau ke 1.300 catatannya harus rebound. Kalau dilihat pada detektor itu big akumulasi. Tarik seminggu big akumulasi. Dan Bapak Ibu lihat yang beli siapa tuh? 5 atas. AI
134 miliar, ZP 17 miliar, RX 14 miliar, TP 10 miliar, KZ 5 miliar. Masa itu mau kena prank? Ibaratnya seperti itu. Tapi disclaimer ya, harga pucuk kalau di grup Borneo Trader. Nah, kalau Bapak Ibu bergabung itu kami punya mulai 3 Maret ya, beli di harga 1000 sampai saya bilang nawar sampai 950. Dan waktu itu opennya langsung 985, otomatis ketarik tuh antrian yang di 1000 di 990, 995 akhirnya di bawah rally. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk harga-harga atas nih ya resikonya pasti lebih besar. Yang harga bawah tuh sudah beruntung tuh. Sudah dijauhkan dari resiko yang besar. Udah follow the trend kan. Tuh 28% santai aja. Paling sisa mungkin 10-20% TP aja kalau dia turun sisa 20%. Itu ya. Jadi target UNPR nih kalau menurut saya swing atasnya cukup tinggi. Ada potensi sampai 1500. Cuman mungkin habis lebaran. Kita lihat aja. Disclaimer, support yang harus dijaga berapa? 1200. Kalau 1200 itu jebol, ke bawah lagi 1000 arahnya. Bisa jauh turun UNPR. Itu, lanjut. MSP yang ditutup di harga 535 terkoreksi 3,6%. Asing net sell. Kalau dibuka summary-nya MSP akumulasi. MSP, nah ini contoh ya Bapak Ibu. Kalau kita beli saham yang belum saatnya naik, sektornya juga belum ada info-info yang menarik, biasanya teknik rebound sebentar kempes. Kecuali ada corporate action, nah itu. Kalau nggak ada apa-apa ya itu. Makanya sering saya bilang hati-hati jangan beli, sebaiknya buy on breakout. MSP kalau Bapak Ibu, wah ini reversal nih. Volume besar MACD Golden Cross arah atas sudut kemiringan juga 45 derajat dibantai turun. Ya, makanya saya sering hindari buy on support. Nah, makanya saya sering bilang saat kondisi seperti ini lebih baik buy on support, buy on nawar. Ya, contohnya kemarin itu Breeze ada di harga 2180 apa ya? 2100 ya 80. Tapi saya sudah infokan dari belum open market, nawar kita di 2000 sampai 2060. Benar, habis itu dia turun ke 2000, rebound sampai 2130. Dikasih angin, duit angin tuh 6% kemarin. Tapi saya belum TP ya. Saya berharapnya lebih itu. Karena ada target harga. Tapi sekarang mau tinggal dan ya itulah. Nih buktinya kalau Bapak Ibu nggak percaya. Ya, kalau Bapak Ibu bergabung di grup Borneo Trader, mau yang gratis ada. Ya, bagi Bapak Ibu yang nggak mau bagi yang gratis ada. Cuman ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya namanya apa itu? Masuk join di external community Stockbit. Kodenya R-nya besar R41778. Di mana memasukkan kode di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community. Masukkan kodenya di situ tadi, R-nya besar R41778. Ada minimal saldo untuk bisa join itu 10 juta dalam bentuk cash di RDN ataupun dalam bentuk saham. Dan setelah join ada syarat lagi. Satu, harus ada transaksi di sebulan ke depan setelah join, minimal beli dan jual itu 50 juta. Selama mencukupi syarat tadi 50 juta beli jual, Bapak Ibu akan tetap di grup. Kalau enggak sampai, Bapak Ibu akan saya notice di Telegram. Kalau nggak bisa ngangkat lagi transaksinya di bulan ke depan, ya otomatis saya keluarkan. Yaitu kalau Bapak Ibu nggak mau syarat ketentuan berlaku pakai sekuritas lain, bisa join di grup Swing Trader dengan berbayar. Link 3 di deskripsi. Silakan kalau tertarik ya. Jadi itu aja dulu untuk MSP yang seperti ini nih. Gimana cara belinya? Beli di support udah. Kalau dia gagal buang. Berapa mulai saya beli? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Coba mulai beli 520 525 ya. Stop loss 510. 3% aja buang kalau menurut saya. Ya, itu untuk MSP. Lanjut. GGRM yang ditutup di 9.950 terkoreksi 2,92%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya GGRM di distribusi. GGRM juga kalau nggak salah waktu itu kalau Bapak Ibu nonton video saya di 12 Maret apa 11 Maret lah. Pokoknya pas dia lagi-lagi di bawah ini buy on support ya waktu itu. Karena 10.000. Bapak Ibu ingat nggak? Apapun itu sahamnya kalau dia di level-level psikologis
pasti ada teknika reboundnya. Contoh, GGRM 2 minggu yang lalu, 12 Maret itu, seminggu yang lalu ya, ada di 10.100 dan dia naik sampai 11.200. Jadi dia naik dalam satu hari 7%, tapi sebelumnya juga naik-naik. 10% dia kasih. Saham downtrend ngasih profit, tapi yang berharap lebih banyak, berharap bisa ke 20%, 30% dimakan market. Itu Bapak Ibu harus pelajari juga, harus tahu kondisi pasar. Kalau ISG lagi downtrend, sebaiknya beli saham-saham di support kuat. Cari support kuat. Contoh angka-angka genap 10.000, mungkin 8.000, 5.000. Habis itu ya cuan bungkus. Idealnya kondisi sekarang tuh di 3-5%. Itu udah. Ini dikasih lebih malah bagus. Bungkus. Nih, kalau Bapak Ibu yang wah ini positif reversal uptrend, dia tembus 10.500. Belum, karena resisten kuatnya itu ada di 11.000. 11.000 tembus gak kemarin? Tembus, tapi habis itu false. Ya udah, kalau dia false gagal. Gitu ya. Jadi saat ini GGRM bagus nggak? Jangan dulu, apalagi dia membentuk lower low. Itu tanda-tanda market nggak kuat, ya. Kecuali dia balik ke atas 10.000. Jadi GGRM tunggu dia balik ke atas 10.000 aja. Itu kan buy on breakout, bilangnya nggak boleh beli support. Ya anggap aja ini masih di area support karena dia baru turun 50 poin. 0,5% itu ya. Jadi itu aja. Kalau dia terus turun, tunggu di berapa? Tunggu di 8.000. Kalau saya sih saya tunggu di 8.500, 8.000. Polanya ini ke situ arahnya. Peluang besar ya. Itu untuk GGRM lebih ke wait and see. Lanjut. WIM yang ditutup dengan 610, terkoreksi 5,42%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya WIM didistribusi. WIM lagi sideways, cuman tetap perlu hati-hati ya. Benda detektor ada akum, cuman kebanyakan broker retail yang akum. Yang seperti ini nih sebenarnya ya tetap pakai 580, jebol itu buang 5%, udah. Jangan harap-harap lagi lah. Ada peluang bangkit nggak? Bisa ada peluang. Ya, cuman sebenarnya sudah indikasi lemah karena dia jebol range sideways-nya ini. Nah, jebol ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Senin balik ke arah hijau, itu tanda serius. Kita lihat aja dulu respon market minggu depan. Tapi sektornya juga belum menarik ya. Takutnya tiba-tiba Senin tuh ada candle merah. Pokoknya ingat Bapak Ibu, WIM kalau jebol 580 tuh ada potensi lanjut turun ke bawah, melanjutkan penurunan downtrendnya. WIM, lanjut Cleo, lanjut Mayor yang ditutup di harga 2010, terkoreksi 6,94%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Mayor didistribusi. Waduh, Mayor downtrend dekat lagi nih ya. Siap-siap. Apalagi itu dulu support kuat 1950, 2000 nih harusnya ada teknik rebound. Harus ada teknik rebound. Senin atau Selasa maksimal tuh rebound, tapi nggak tinggi ya. Kalau dikasih sampai 2060, 2080, 2100 tuh lumayan lah ya. Ke situ aja nih, ke atas sini nih. Kembali retest bisa. Ya. Kita lihat dulu, saya biasanya seperti ini, saya lihat respon market. Gimana melihat respon market? Lihat bid offer. Gimana lihat bid offer? Itu yang Bapak Ibu bisa pelajari di kelas scalping. Ya, kelas scalping tuh nggak cuman main gorengan, bahkan kami seringnya main saham-saham fundamental bagus. Tradingnya maksudnya. Nanti dibilang main seperti judi. Ya itu soal kata-kata lah. Ya yang penting Bapak Ibu tahu lah. Itu aja dulu untuk Mayor. Tetap kalau pandangan Borneo Trader rebound. Kalau nggak Senin atau Selasa. Mudah-mudahan ya. Pokoknya 1950, 2000 tuh harusnya dijaga. Risknya kecil. Kalaupun nekat beli harga 2010. Cut loss 1940, 4%, lumayan dalam sih 4%-nya, tapi di bawah 5% tuh ideal lah. Tinggal lihat persentase profit loss-nya aja, jangan lihat nominal uangnya. Kalau Bapak Ibu belinya 1M, 4%, 40 juta, ya memang segitu. Cleo yang ditutup di harga 985 terkoreksi sangat dalam 9,21%. Asing net buy. Kalau dilihat brokernya Cleo didistribusi. Cleo downtrend ya lebih cenderung turun. Kenapa? Cleo itu masuk fase distribusi. Dari mana taunya? Ya ini sudah mengkonfirmasi dia pola sebelumnya cup and handle.
Dan dia breakout, berarti itu kan mancing retail, terus dia bawa turun. Itu sudah indikasi, ya. Dan lagi-lagi dia jebol 1000. Nggak usah jebol 1000 nih, jebol 1100. Mungkin nggak dia teknik rebound besok Senin? Ya mudah-mudahan lah ya. Trading pendek aja, jangan berharap dulu Bapak Ibu dibawa ke 1800 lagi. Ya kalau trading pendek 1100 tuh udah cukup bagus lah area ini, resistennya. Ya kalau dia balik ke 1000 ke 1100 tuh udah lumayan. Itu ya, peluang besar kemana? Cleo peluang besar menguji 700 lagi, balik ke sekitaran ini. Ya, di situ baru sideways, kemungkinan besar iya Cleo. Lanjut. ULTJ yang ditutup dengan 1355 terkoreksi 1,45% asing. Net sell. Kalau bekerja ULTJ akumulasi tipis. ULTJ sempat rebound ya. Lumayan dikasih ULTJ 10%. Ya. Kalau Bapak Ibu beli di 1320 terus dia kempes ya wajar. Saat ini nih Bapak Ibu tuh jangan berharap dulu profit lebar, kecuali saham-saham yang ada corporate action atau saham-saham yang lagi di backdoor. Nah itu mungkin. Kalau saham-saham seperti ULTJ, saham-saham big cap naik 5% itu udah harus was-was, ada potensi dia kembali turun. Ini dikasih 11% ya, 9% udahlah bungkus. Gak usah muluk-muluk, dikasih 6% bungkus pun gak masalah. Nanti buyback lagi. Itu boleh gak sekarang buyback? Kalau saya wait and see dulu, karena ISG juga agak rawan. Apalagi candlenya hammer terbalik. Ya kalau nekat, coba nawar lagi di bawah. Ya, di 1300, 1320, jebol 1300 buang. ULTJ saat ini. Lanjut. Cimori yang ditutup di harga 4030 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya, Cimori akumulasi tipis. Harusnya bertahan. Risknya kecil tuh 2,5%. Target kemana? Kalau dikasih 5% 4 hari ke depan tuh cukup bagus lah. Minggu depan maksudnya. Ya. 4.200 tuh udah cukup oke lah. 4.200 berarti nggak nyampe 5%. Iya 4% lebih lah. Kalau dikasih segitu ya cukup. Kalau harusnya kan cuma 2,5%. Ya segitulah risk reward trading di Cimori. Ini kan saham lagi downtrend. Ya itu aja dulu untuk Cimori. Kalau saya Cimori wait and see karena masih banyak saham-saham pilihan lain yang lebih menarik. Ya. Kalau Bapak Ibu tertarik, mau tahu info, strategi, bisa join di grup Borneo Trader. Itu aja dulu untuk Cimori. Lanjut, Aisyah yang ditutup di 100 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau bekerja semuanya Aisyah di distribusi. Aisyah sama lihat Aisyah. Bapak Ibu, waktu itu saya bilang Aisyah kalau di atas 100 baru bagus. Nih, dikasih berapa persen nih? 12% sampai 115 dari 100 tuh. Kalau Bapak Ibu hot dan baru beli di pucuk, habis kena bantai. Pokoknya kalau Bapak Ibu saat kondisi sekarang ya, beli saham-saham yang cukup volatilitas, kan pasti banyak sering nih Bapak Ibu. Pasti senang saham-saham yang naik tinggi kan? Jangan hindari, kecuali Bapak Ibu bisa lihat bid offer. Bisa tahu seperti apa. Ya, nah ini kalau Bapak Ibu beli harga pucuk ini nyangkut lagi. Ya 13%, pusing pasti pusing. Ya kita tuh lihat flow-nya. Kalau flow-nya pas tembus tuh nekat aja. Itu makanya perlu lihat bid offer. Oh buying power-nya bagus nih, baru masuk. Kalau grup Borneo Trader kemarin tuh beli Mina waktu sebelum turun kemarin ya, hari Kamis itu beli Mina di 153, 150. 6% dari harga arahnya 162. Hampir 6% kan? Berarti karena arahnya di 135 ya. Di 35%. Karena arahnya di 35%, berarti kami beli itu di kenaikan 26-27%. 25-26%, bayangin. Tapi kami punya titik stop loss yang cuma 3%. Itu akan Bapak Ibu pelajari di kelas scalping. Kalau berminat itu belajar bid offer. Ya, kalau namanya scalping tuh nggak ada cerita market jelek, market bagus, tetap ada peluang. Entah beli saham ARA atau saham ARB Hunter, DCI kami juga punya tuh. Naik hampir 30%, 40% lebih tuh. Hari ketiga naik lagi kan. Beli satu lot aja lumayan tuh, 40%-nya, 4 juta. Karena harganya kan 100.000 waktu itu beli.
100.000 berarti 11 juta tuh satu lotnya. Ya, naik 40% 4 juta. Lumayan kan? Karena bid offernya tipis ya nggak bisa beli banyak. Mungkin 1, 2 lot, 3 lot. Karena tipis-tipis tuh. Tapi lumayan, ya itu. Ya. Jadi untuk Aisyah, kalau kondisi sekarang nih mestinya sih ada pantulan. Karena ada candle modelan Drip Tree Black Crow. Ya cuman lihat respon market dulu. Atau kalau Bapak Ibu nggak bisa lihat respon market bid offer. Karena ini di sebuah jebol 97 buang, 4% buang. Target ke berapa? Nggak usah jauh-jauh, targetkan aja di 8% sampai 10% itu udah cukup ideal. 6 sampai 10% lah. Karena cut loss-nya tadi 4% kan? Ya udah. 6 sampai 8% udah ideal. Itu ya, Aisyah. Lanjut. Hoki yang ditutup di harga 81 terkoreksi 2,41%. Asing net sell. Kalau dibuka namanya Hoki. Akumulasi tipis. Hoki. Tapi ini kan disupport level psikologis 80. 77 buang kalau nekat. Ini sempat ngasih dia kemarin. 79 naik ke 88. Berarti 10% dia naik ngasih. Ya seperti itu. Trading scalping tuh memanfaatin yang ada momentum. Mau sahamnya naik turun ya pastinya sudah dapat profit. Jadi saat ini untuk Hoki wait and see dulu. Kalau menurut saya wait and see dulu. Agak nanggung. Tapi kalau nekat tadi 77 buang aja dah. Saham terakhir nasi yang ditutup 356 terkoreksi 5,08%. Asing. Gak ada jual beli. Kalau di broker semuanya nasi didistribusi. Nasi belum. Di bawah 60 kan? Udah jangan skip. Jangan dipaksa. Nasi. Lebih baik wait and see aja dulu. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Boneta ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.